Halo semuanya. Bayangkan sebuah dunia di mana batas antara realitas dan fantasi begitu tipis, di mana makhluk tak kasat mata dengan kekuatan luar biasa hidup berdampingan dengan manusia, mempengaruhi nasib mereka, memberikan kekayaan, atau membawa malapetaka. Ini bukan sekadar imajinasi liar, melainkan inti dari salah satu karya sastra paling ikonik sepanjang masa, 1001 Malam, atau yang lebih dikenal sebagai Arabian Nights. Di jantung kisah-kisah memukau ini, bersemayamlah entitas misterius yang dikenal sebagai jin dan subkategori mereka yang paling ditakuti, Ifrit. Mereka adalah arsitek keajaiban dan tragedi, penentu takdir dan pembawa petaka, yang kisah-kisahnya telah memukau imajinasi manusia selama berabad-abad. Dalam narasi video ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia jin dan ifrit dalam cerita 1001 Malam, menyingkap asal-usul, kekuatan, dan warisan abadi mereka yang terus memikat kita hingga kini. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan mendalam ke dunia gaib yang penuh intrik dan keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Konsep jin, makhluk supranatural yang terbuat dari api tanpa asap, jauh lebih tua dari kompilasi 1001 Malam itu sendiri, berakar kuat dalam mitologi pra-Islam dan kemudian terintegrasi dalam ajaran Islam. Mereka dipercaya mendiami dunia paralel, memiliki kehendak bebas, dan mampu berinteraksi dengan dunia manusia, seringkali secara tidak terduga. Kisah-kisah tentang jin telah diceritakan secara lisan di Timur Tengah selama ribuan tahun, membentuk bagian tak terpisahkan dari lanskap budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. 1001 Malam sendiri bukanlah sebuah karya tunggal, melainkan antologi kisah-kisah yang dikumpulkan, diterjemahkan, dan diadaptasi dari berbagai budaya sepanjang berabad-abad, termasuk Persia, India, dan Arab. Kompilasi tertua yang diketahui berasal dari abad ke-9, terus berkembang dan diperkaya hingga mencapai bentuknya yang dikenal luas pada abad-abad berikutnya. Cerita-cerita ini seringkali berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai, ketakutan, dan aspirasi masyarakat pada masanya, menjadikannya cerminan sejarah yang kaya. Meskipun tidak ada satu tokoh pencipta jin, para pencerita anonim dan para sarjana yang mengumpulkan serta menyusun 1001 Malam berperan penting dalam menyebarkan mitos jin ke khalayak global. Salah satu tokoh kunci dalam penyebaran ini adalah Antoine Galland, seorang orientalis Prancis yang memperkenalkan karya ini ke Eropa pada awal abad ke-18 melalui terjemahannya. Usahanya menjadikan jin sebagai arketipe makhluk gaib yang dikenal di seluruh dunia, mengubahnya dari cerita lokal menjadi fenomena global. Tanpa kontribusi mereka, keajaiban jin mungkin tidak akan mencapai popularitas seperti sekarang. Dalam folklor Arab dan Islam, jin adalah makhluk spiritual yang diciptakan dari api tanpa asap atau api murni, berbeda dengan manusia yang terbuat dari tanah liat dan malaikat dari cahaya. Mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia fisik, bisa muncul dalam berbagai wujud, dari manusia, hewan, hingga bentuk-bentuk mengerikan, atau tetap tak terlihat sama sekali. Berbeda dengan malaikat yang selalu patuh pada Tuhan, jin memiliki kehendak bebas, memungkinkan mereka untuk menjadi baik, jahat, atau netral, yang sangat membedakan mereka dari entitas supranatural lainnya dan menambahkan lapisan kompleksitas pada karakter mereka. Ifrit adalah salah satu klan jin yang paling kuat dan seringkali paling jahat. Digambarkan sebagai raksasa bersayap dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan temperamen yang mudah tersinggung. Mereka seringkali dihubungkan dengan lokasi-lokasi terpencil atau berbahaya, seperti reruntuhan kuno, gurun tandus, atau bahkan dunia bawah tanah, tempat-tempat yang menambah aura misteri dan ketakutan di sekitar mereka. Kehadiran Ifrit dalam sebuah cerita seringkali menandakan bahaya besar dan tantangan yang nyaris mustahil untuk diatasi oleh protagonis. Seringkali memerlukan kecerdikan atau bantuan ilahi untuk mengalahkannya.
Dalam 1001 Malam, jin seringkali diikat oleh hukum-hukum tertentu, seperti mantra sihir atau kekuatan cincin dan lampu ajaib yang memungkinkan manusia untuk memerintah mereka. Namun, jin juga bisa bertindak atas kehendak mereka sendiri, membantu pahlawan yang layak, atau menghukum orang yang durhaka, seringkali sebagai respons terhadap perbuatan baik atau jahat yang dilakukan manusia. Mereka dapat mengabulkan permintaan, memindahkan objek secara instan, mengubah bentuk, dan bahkan menguasai pikiran manusia, membuat mereka menjadi alat yang kuat atau musuh yang menakutkan. Kemampuan jin untuk menembus dimensi dan memanipulasi realitas fisik tanpa batasan materi adalah inti dari kekuatan mereka, memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Mereka dapat menciptakan ilusi yang meyakinkan, menyebabkan kekacauan, atau membangun struktur megah dalam sekejap mata, menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Prinsip fundamental yang mengikat interaksi mereka dengan manusia seringkali adalah perjanjian, sumpah, atau bahkan ancaman, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka kuat, mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan dan memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh manusia yang cerdik atau saleh. Ini menambahkan dinamita menarik dalam kisah-kisah mereka. Tahukah Anda bahwa jin adalah salah satu makhluk gaib yang paling sering muncul dalam berbagai kisah di 1001 Malam? Kehadiran mereka tidak hanya sebagai karakter sampingan, melainkan seringkali menjadi penggerak utama plot, seperti dalam kisah Aladin dan Lampu Ajaib atau Nelayan dan Jin. Studi literatur menunjukkan bahwa jin muncul dalam puluhan, bahkan ratusan variasi cerita di berbagai edisi kompilasi ini, menjadikannya arketipe universal yang kuat dalam narasi fantasi prevalensi. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam memicu imajinasi pembaca. Meskipun sulit untuk memberikan statistik ilmiah tentang makhluk mitos, kita bisa melihat dampak budaya yang luar biasa dari kisah-kisah ini. 1001 Malam telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa di seluruh dunia dengan jutaan eksemplar terjual, membuktikan jangkauan global kisah jin yang melampaui batas geografis. Ini jauh melampaui popularitas banyak mitologi lokal lainnya, menunjukkan daya tarik universalnya. Kehadiran jin di media modern, seperti film-film Hollywood atau serial televisi, juga mencerminkan daya tarik abadi mereka, dengan adaptasi seperti Aladin dari Disney yang menghasilkan miliaran dolar di box office global, membuktikan popularitas lintas generasinya. Yang menarik adalah, dalam beberapa tradisi, jin tidak hanya dianggap sebagai makhluk mitos belaka, melainkan entitas yang benar-benar ada dalam alam semesta. Bahkan, survei informal di beberapa negara di Timur Tengah menunjukkan bahwa persentase yang signifikan dari populasi masih mempercayai keberadaan jin dan kemungkinan interaksi dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa jin bukan hanya karakter fiksi, tetapi juga bagian dari keyakinan budaya yang hidup dan bernafas, sebuah warisan yang mendalam. Tren ini memperlihatkan bagaimana cerita 1001 Malam tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk pandangan dunia dan kepercayaan spiritual. Kisah-kisah jin dari 1001 Malam telah memiliki dampak yang sangat besar pada budaya global, membentuk genre fantasi dan kisah petualangan yang kita kenal sekarang. Mereka memperkenalkan konsep jin lampu yang mengabulkan 3 permintaan, sebuah motif yang telah diulang tak terhitung kali dalam sastra, film, dan bahkan kartun anak-anak di seluruh dunia. Dampak ini jauh melampaui hiburan semata, menanamkan nilai-nilai moral tentang keserakahan, kebaikan, dan konsekuensi pilihan yang diambil oleh karakter. Lebih dari itu, penggambaran jin dan ifrit telah menginspirasi seniman, penulis, dan pembuat film selama berabad-abad, menciptakan citra ikonik yang terus-menerus direproduksi. Dari ilustrasi klasik yang memekau hingga efek visual modern yang canggih, mereka terus-menerus memicu imajinasi kolektif kita tentang dunia gaib yang penuh misteri.
Pengaruhnya bahkan bisa dilihat dalam desain karakter video game dan tema taman hiburan, menunjukkan bagaimana entitas ini telah menembus berbagai medium ekspresi artistik dan menjadi bagian integral dari budaya populer. Secara filosofis, jin dalam 1001 Malam seringkali berfungsi sebagai metafora untuk kekuatan alam yang tak terkendali atau nafsu manusia yang tersembunyi, mengingatkan kita akan sisi gelap dan terang dalam diri kita. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar dan bahwa keserakahan dapat membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Tantangan yang dihadapi oleh karakter manusia saat berhadapan dengan jin seringkali mencerminkan perjuangan batin manusia dengan godaan dan kekuatan yang melampaui kendali mereka, memberikan pelajaran moral yang mendalam dan universal. Kisah-kisah ini memberikan pelajaran berharga yang relevan di setiap zaman, mengajarkan tentang kebijaksanaan dan bahaya ambisi buta. Salah satu contoh paling ikonik adalah kisah Aladin dan lampu ajaib. Di sini, seorang jin perkasa yang terikat pada lampu tembaga tua membantu Aladin muda meraih kekayaan dan cinta, namun juga menunjukkan batasan dan konsekuensi dari kekuatan tak terbatas yang ia miliki. Jin lampu ini, meskipun tunduk pada tuannya, seringkali bertindak sebagai penasihat, mengungkapkan kebijaksanaan kuno di balik penampilannya yang garang dan kemampuannya yang ajaib. Ini adalah contoh bagaimana jin, meskipun kuat, masih terikat pada peraturan tertentu dan dapat menjadi alat sekaligus guru. Contoh lain yang menonjol adalah kisah nelayan dan jin. Seorang nelayan miskin secara tak sengaja membebaskan ifrit jahat dari botol yang telah mempenjarakannya selama ratusan tahun. Alih-alih berterima kasih, ifrit justru ingin membunuh nelayan tersebut sebagai balas dendam atas penahanannya yang lama. Kisah ini menggambarkan bahaya berinteraksi dengan makhluk gaib yang kuat dan temperamental, serta menunjukkan kecerdikan manusia yang mampu mengakali bahkan makhluk yang paling kuat sekalipun. Nelayan tersebut berhasil menipu ifrit kembali ke dalam botolnya, sebuah kemenangan kecerdasan atas kekuatan brutal yang melampaui batas fisik. Kisah-kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran moral yang mendalam bagi generasi pembaca. Mereka mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, kecerdikan, dan kebaikan hati, serta memperingatkan tentang bahaya keserakahan dan keangkuhan yang dapat menghancurkan. Interaksi antara manusia dan jin selalu penuh dengan pelajaran hidup, menunjukkan bahwa kekuatan sejati seringkali tidak terletak pada sihir atau kekuatan fisik, melainkan pada karakter seseorang dan keputusan bijak yang diambilnya. Pengalaman ini membentuk pandangan moral yang kuat. Warisan jin dan ifrit dalam 1001 Malam dipastikan akan terus berlanjut dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya platform penceritaan baru. Kita kemungkinan akan melihat adaptasi yang lebih inovatif dan interpretasi yang segar dari makhluk-makhluk ini. Mereka mungkin akan muncul dalam bentuk realitas virtual, augmented reality, atau bahkan sebagai karakter kompleks dalam narasi interaktif yang memungkinkan audiens untuk berinteraksi langsung dengan mereka, membuka dimensi penceritaan yang baru. Daya tarik abadi mereka terletak pada cerminan sisi primal manusia, keinginan untuk kekuatan, kekayaan, dan cinta, serta ketakutan akan yang tidak diketahui dan kekuatan yang melampaui kendali kita. Jin akan selalu menjadi lensa di mana kita dapat mengeksplorasi batas-batas imajinasi manusia dan hubungan kita dengan alam gaib yang tak terlihat. Mereka adalah pengingat bahwa meskipun dunia modern tampak rasional dan teratur, ada sisi keberadaan yang selalu menantang pemahaman kita dan memicu rasa ingin tahu.
Jadi, lain kali Anda membaca kisah 1001 Malam atau menonton adaptasi modernnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan jin dan ifrit yang perkasa. Mereka bukan hanya karakter fiksi, melainkan simbol kuat dari kekuatan mistis yang mendiami imajinasi kolektif kita, terus menginspirasi, menghibur, dan mengajarkan kita pelajaran berharga dari generasi ke generasi. Warisan mereka adalah pengingat akan keajaiban yang tak terbatas di dunia ini. Sebuah dunia di mana batas antara realitas dan fantasi terus-menerus kabur. Terima kasih telah menonton.